Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan kelompok saya dan juga kepada Pak Rey sebagai guru pembimbing. Pada hari ini, saya dan kelompok saya yaitu Pithecanthropus erectus akan mempresentasikan materi sejarah peminatan tentang jenis-jenis dan ciri-ciri manusia purba yang ada di dunia. Pertama-tama, izinkan kami juga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syain Elmira Farisa. Saya Randini Pratiwi Sumirat. Saya Mustika Salviani Putri. Saya Najwa Rafalina. Perkenalkan, nama saya Jevania Okta. Nama saya Kaisa Saskia Ridetama. Nama saya Muhammad Jilan Pramudia. Baik, topik pembahasan dalam materi presentasi kali ini ada 3. Yang pertama yaitu ada teori-teori persebaran manusia purba di dunia. Yang kedua ada manusia modern tahap awal. Dan yang terakhir, yang ketiga, ras-ras manusia di dunia. Yang pertama, teori-teori persebaran manusia purba di dunia. Teori persebaran manusia purba di dunia ada 3. Yang pertama, teori out of Africa. Teori ini ditemukan oleh seorang ahli arkeologi bernama James Watson dan juga didukung oleh ahli genetika bernama Max Ingman. Nah, teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bukan berasal dari tanah Indonesia, melainkan dari wilayah Afrika. Nah, mereka tinggal di beberapa wilayah yang ada di Afrika, lalu semakin lama menyebar ke seluruh wilayah di Afrika. Nah, menurut teori ini juga tidak hanya nenek moyang bangsa Indonesia saja yang berasal dari wilayah Afrika, melainkan hampir seluruh dari nenek moyang bangsa-bangsa Asia itu berasal dari wilayah ini juga, wilayah Afrika. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia itu banyak menempati wilayah-wilayah di kawasan di kawasan Afrika bagian timur seperti Ethiopia, Somalia, dan juga Djibouti. Selanjutnya, ciri-ciri teori. Teori ini memiliki ciri-ciri yaitu Homo sapiens digambarkan sudah dapat bertahan hidup. Mereka sudah dapat berburu, meramu makanan, dan lain-lain. Yang kedua, mereka sudah dapat berlayar. Mereka sudah dapat merakit perahu. Dan yang terakhir, mereka sudah dapat hidup secara nomaden. Selanjutnya, penyebab masih diragukan. Penyebab teori ini masih diragukan dikarenakan pada tahun 2017 hingga tahun 2018, para peneliti mulai meragukan adanya teori ini. Nah, akhirnya para pendukung teori ini membuat hipotesis baru bernama African Multiregionalism. Hipotesis ini dianggap lebih logis dibandingkan teori out of Africa. Kenapa? Karena teori ini hipotesis ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bukan hanya berasal dari beberapa tempat saja, melainkan mereka tinggal di seluruh wilayah Afrika. Namun, hipotesis ini juga masih diragukan dikarenakan masih dapat belum jelas mereka itu berasal dari benua Afrika atau benua Eurasia. Nah, selanjutnya kelebihan teori. Teori ini memiliki kelebihan yaitu yang pertama adanya bukti migrasi, yaitu ditemukannya fosil manusia purba laki-laki di Danau Mungo, Afrika. Yang kedua, teori ini dianggap memiliki kelebihan yaitu manusia pada teori ini digambarkan memiliki kemampuan yang berbeda, yaitu mereka sudah dapat hidup secara optimal dengan cara memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Dan yang terakhir yaitu kekurangan teori. Kekurangan teori ini yaitu selain yang saya sebutkan tadi pada penyebab masih diragukannya teori ini, yaitu ada juga dikarenakan fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia, yaitu tepatnya di Jawa, itu DNA-nya tidak berhubungan langsung dengan DNA manusia purba yang ada di Afrika. Yang kedua yaitu teori out of Taiwan. Nah, teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa, yaitu di Taiwan. Nah, teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak yang mendasari argumen dari teori ini. Nah, para peneliti menyatakan bahwa bahasa nenek moyang bangsa Indonesia yaitu Melayu berasal dari Taiwan, yaitu tepatnya disebut Austronesia. Nah, para penutur Austronesia ini menjelajahi wilayah Madagaskar hingga ke selatan Selandia Baru. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan melewati Filipina pada tahun 3000 sampai 4500 tahun yang lalu. Lalu bermigrasi ke Indonesia melewati Sulawesi pada tahun 2000 hingga 3500 tahun yang lalu. Nah, migrasi dari Sulawesi ini dibagi menjadi 2 alur. Yang pertama alur barat, yaitu melewati Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan NTT. Dan yang satu lagi melewati alur timur, yaitu dari Sulawesi ke Indonesia bagian timur. Nah, selanjutnya kebudayaan yang dibawa. Para penutur Austronesia ini membawa kebudayaan mereka dan
memperkenalkannya kepada masyarakat setempat, yaitu kebudayaan maritim. Kenapa kebudayaan maritim? Dikarenakan para penutur Austronesia ini merupakan bangsa pelaut. Nah, selain kebudayaan maritim yang mereka perkenalkan, ada juga budaya bercocok tanam, menenun, beternak, membuat gerabah, kebiasaan memakan sirih, dan lain-lain. Mereka juga memperkenalkan kebudayaan tersebut ke masyarakat setempat. Nah, yang terakhir yaitu bukti sejarah. Bukti sejarahnya mereka memiliki budaya melukis di dinding goa yang memiliki makna keseharian mereka ataupun kisah-kisah perjalanan mereka. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Mustika. Baik, yang selanjutnya ada teori out of Yunan. Teori out of Yunan ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu dulunya berasal dari Yunan atau wilayah yang berada di China Selatan. Teori ini didukung oleh argumen-argumen sebagai berikut. Next. Nah, yang pertama ada bukti arkeologis. Ada ilmuwan yang bernama von Heingeldern yang melakukan kajian terhadap hasil kebudayaan megalitik di daerah Asia Tenggara dan Pasifik. Lalu ia menyimpulkan bahwa pada zaman Neolitikum terjadi migrasi besar-besaran dari arah Asia Utara menuju Asia Selatan. Lalu argumen itu didukung oleh ditemukannya kapak lonjong dan kapak persegi di daerah Nusantara yang biasanya ditemukan kalau kapak lonjong itu ditemukannya di Indonesia bagian timur, dan kalau kapak persegi itu ditemukannya biasanya di Indonesia bagian barat. Nah, ternyata kapak-kapak ini tuh memiliki kesamaan dengan kapak yang ditemukan di daerah Asia Tengah. Lalu yang kedua ada kedatangan manusia dari Yunan. Nah, proses perpindahan nenek moyang bangsa Indonesia itu tidak terjadi dalam satu periode, melainkan berangsur-angsur. Di teori out of Yunan ini dibahas ada 3 proses perpindahan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada perpindahan orang Negrito atau orang-orang melanosoid, lalu disusul oleh kedatangan bangsa Proto-Melayu atau bangsa Melayu tua yang datangnya itu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Dan yang terakhir datang ke Nusantara adalah bangsa Deutero Melayu atau bangsa Melayu muda yang datangnya sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Lalu argumen yang ketiga yaitu kesamaan bahasa. Jadi pada saat itu bahasa yang digunakan di Nusantara, yang berkembang di Nusantara itu ternyata sama dengan bahasa yang digunakan di Kamboja. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang-orang Kamboja juga dulunya berasal dari Yunan. Mereka itu bermigrasi melalui Sungai Mekong. Lalu ada beberapa dari mereka yang melanjutkan migrasinya hingga sampai ke Nusantara. Lalu argumen yang terakhir yang mendukung adalah adanya dugaan migrasi. Nah, argumen ini tuh adalah argumen yang paling kuat yang mendukung teori out of Yunan. Teori ini tuh menyatakan bahwa pada zaman Neolitikum itu terjadinya migrasi orang-orang Mongol ke area Asia. Nah, kenapa mereka bermigrasi? Karena pada saat itu di Yunan itu mulai muncul ras-ras yang lebih kuat yang membuat keberadaan mereka itu terdesak hingga harus bermigrasi. Next. Nah, pembahasan yang kedua adalah manusia-manusia modern tahap awal. Yang pertama ada Cro-Magnon. Nah, manusia jenis Cro-Magnon ini diperkirakan berasal dari Afrika Timur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 40.000 tahun yang lalu itu manusia jenis ini tuh telah menduduki penjuru Eropa. Tapi tidak sampai situ, manusia jenis Cro-Magnon ini juga menyusuri Afrika Utara, Amerika, Asia, hingga ke Polinesia. Jadi, pada 11.000 tahun yang lalu itu, manusia jenis ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, selain itu, mereka juga memasuki Eropa itu diperkirakan lewat Timur Tengah hingga menggantikan manusia jenis Neanderthal. Nah, manusia ini juga pada 15.000 tahun yang lalu itu sudah mulai membuat karya seni. Nah, karya ini bisa dilihat contoh karya seninya yaitu gambar hewan yang dilukis di dinding gua. Nah, gambar ini tuh ditemukannya di Gua Lasaux di Prancis. Next, kita bahas tentang cara hidup manusia Homo Cro-Magnon. Nah, manusia Homo Cro-Magnon ini hampir sama cara hidupnya dengan manusia yang sebelumnya, yaitu manusia Neanderthal. Mereka hidup dengan cara maksudnya nomaden atau berpindah-pindah tempat. Tapi, manusia jenis Homo Cro-Magnon ini berpindah-pindah tempatnya itu lebih lama jika dibandingkan dengan manusia Neanderthal. Karena manusia Homo Cro-Magnon ini hanya akan berpindah ketika hewan yang mereka buru itu benar-benar habis atau terjadi perubahan cuaca yang ekstrim.
Mereka juga mengumpulkan buah-buahan serta akar-akar tumbuhan untuk mereka makan. Nah, yang kedua kita bahas tentang tempat berlindungnya. Nah, manusia jenis Homo cro-magnon ini hidupnya di bangunan-bangunan sederhana yang mereka buat. Mereka itu membuat bangunan sederhana yang dapat ditinggali lebih lama daripada manusia Neanderthal, dan mereka itu membuatnya dari tumpukan-tumpukan lumpur, batu-batu, tulang-tulang hewan, akar-akar pohon, hingga bulu-bulu hewan. Nah, selain itu mereka juga hidup di gua-gua yang dapat dibuktikan dengan lukisan yang mereka buat tadi yang ditemukan di Gua Lasaux di Prancis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kalisa Saskia. Selanjutnya ada keterampilan yang dimiliki manusia Cro-Magnon. Manusia Cro-Magnon memiliki keterampilan menggunakan jarum jahit untuk membuat baju mereka, serta mereka dapat membuat sepatu walaupun masih sederhana. Selain itu, peralatan dan perlengkapan manusia Cro-Magnon diketahui jauh lebih tajam dan lebih halus, dan sehingga mereka dapat memburu tangkapan yang lebih besar, sehingga pada saat cuaca yang sedang buruk untuk memburu, mereka masih memiliki persediaan makan. Selanjutnya ada penemuan fosil. Pertama kali ditemukan oleh seorang geologis bernama Louis Lortet yang melakukan penggalian terhadap gua manusia Cro-Magnon di lembah Verze, Prancis. Ia menemukan 5 kerangka yang diduga berasal dari 40.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Nama dari rangka-rangka tersebut diambil dari nama tempat ditemukannya manusia Cro-Magnon. Selain ia menemukan kerangka, Louis juga menemukan lukisan pada dinding, patung yang terbuat dari tanah liat, kalung yang menjuntai yang terbuat dari gigi hewan serta kerang, dan beberapa peralatan dan perlengkapan memburu lainnya. Selanjutnya ada atribut fisik yang menyerupai manusia modern. Diketahui manusia Cro-Magnon memiliki tubuh yang lebih tegak dan lebih lurus, dan diketahui pula manusia Cro-Magnon ini lebih tinggi daripada manusia Neanderthal dengan rata-rata tinggi 166 cm hingga 171 cm. Nah, selain itu, manusia Cro-Magnon juga memiliki mandibula yang kuat, wajah yang lebar, serta hidung yang sempit, dan juga dagu yang tumpul. Nah, yang membedakan manusia modern dengan ciri fisik manusia Cro-Magnon ada di kapasitas tengkorak. Kapasitas tengkorak manusia Cro-Magnon diketahui sedikit lebih besar daripada manusia modern, dan juga memiliki kapasitas otak sekitar 1600 cc. Selain memiliki ciri khas tersebut, manusia Cro-Magnon juga memiliki ciri khas pada matanya. Mata manusia Cro-Magnon diketahui jauh lebih berbentuk persegi panjang yang menyerupai manusia Ainu modern. Selanjutnya ada kebudayaan. Manusia Cro-Magnon puluhan ribu tahun yang lalu diketahui telah mengenali yang namanya perniagaan. Dari buku arkeologi, situs-situs manusia Cro-Magnon kala Pleistosen mengandung resi Anbat dari Laut Balitik, dan juga mengandung cangkang yang diangkut dari Laut Tengah, diangkut puluhan ribu kilometer dari daratan ke daratan pedalaman. Selain itu mengandung pula batu obsidian, dijang, serta jasper, dan juga bebatuan keras lainnya yang dibuat untuk membuat mata tombak. Nah, selanjutnya ada informasi genetik. Manusia Cro-Magnon sangat mempengaruhi populasi Eropa pada saat ini. Kontribusi genetik dan penelitian dan populasi ini disebut juga oleh orang Eropa sebagai pemburu pengumpul dari Eropa Barat. Nah, selain itu penelitian genetik pada manusia Cro-Magnon dilakukan pada sisa-sisa manusia Cro-Magnon yang terkubur di era Mesolitik. Selain itu, penelitian genetik pada orang Eropa modern dilakukan pada orang Eropa saat ini. Nah, persebaran genetik manusia Cro-Magnon tersebar luas pada rakyat awal petani Eropa yang berkembang pada era Neolitik. Nah, selain itu juga kemungkinan manusia Cro-Magnon ini memiliki percampuran dari Eropa serta Asia Tengah dan Asia Barat. Nah, selain itu juga ditemukan bicoman yang merupakan kerangka azilian yang ditemukan pula di Swiss dengan informasi genetik yang sama dengan manusia Cro-Magnon yang berkembang pada era Mesolitik. Nah, selain itu ada Homo wajakensis. Homo wajakensis yang pertama asal usul. Homo wajakensis pertama kali ditemukan oleh Van Richthofen di Ceruk Pegunungan Kars di Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada tanggal 24 Oktober 1888.
Lokasi pertama kali ditemukan di Desa Wajak pada tahun 1889 dan ini merupakan salah satu fosil Homo wajakensis pertama yang ditemukan di Asia. Selanjutnya ada makanan. Diketahui makanan yang dimakan oleh manusia Homo wajakensis sama dengan yang dimakan pada manusia modern saat ini. Manusia Homo wajakensis diketahui adalah makhluk omnivora yang mampu memakan daging dan tumbuhan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri. Manusia Homo wajakensis diketahui memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki wajah yang datar dan lebar. Yang kedua, memiliki kapasitas tengkorak 1350 cm3 sampai 1450 cm3 dan memiliki kapasitas otak lebih dari 1300 cm3. Nah, selain itu memiliki tengkorak yang lonjong dan lurus serta memiliki mulut yang menonjol dan hidung yang lebar. Dan selain itu, jarak antara mulut dan hidung lumayan agak renggang. Memiliki berat badan sekitar 30 kg hingga 150 kg dan juga memiliki tinggi sekitar tidak lebih dari 250 cm. Nah, selanjutnya ada masa hidup. Manusia Homo wajakensis diketahui setelah hidup 40.000 tahun hingga 25.000 tahun yang lalu. Homo wajakensis diketahui telah hidup di lapisan Pleistosen atas dan diketahui juga memiliki subras antara Indonesia dan Melayu yang berkembang ke ras Australomelaноzoid. Selain itu ada penemuan fosil. Pertama kali kan ditemukan oleh Van Richthofen. Nah, Van Richthofen menemukan kerangka yaitu rahang bawah serta tengkorak dan juga beberapa bagian leher dan dideskripsikan dari temuannya ini berjenis kelamin wanita yang berusia sekitar 30 tahun. Selain itu, selang tahun setelahnya, seorang geologis bernama Eugene Debye pada tahun 1890 menemukan fosil di tempat yang sama dan bergenetik yang sama. Ia menemukan rahang bawah, rahang atas, tengkorak, tulang paha, serta tulang kering. Dari pendeskripsian tulang paha ini dideskripsikan bahwa tingginya sekitar 173 cm dengan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Andini. Selanjutnya materi Homo floresiensis. Homo floresiensis dijuluki dengan hobbit, yaitu spesies manusia purba yang mendiami Pulau Flores yang memiliki tubuh dan volume otak yang kecil. Lokasi penemu fosil Homo floresiensis yaitu di Gua Lianghua di Flores, Nusa Tenggara Timur. Manusia purba satu ini dijuluki manusia Lianghua. Situs Lianghua sendiri terletak di sekitar 15 km sebelah utara Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai di Flores Barat. Penemunya yaitu Theodore Verleven, seorang arkeolog asal Belanda yang pertama kali menemukan beberapa fragmen tulang iga manusia Lianghua yang berasosiasi dengan berbagai alat serpih dan gerabah. Selanjutnya, ciri-ciri manusia Lianghua ada dua jenis, yaitu ciri fisik dan ciri non-fisik. Ciri fisiknya yaitu memiliki tinggi sekitar 100 cm, bentuk dahinya sempit dan tidak menonjol, tengkoraknya berukuran kecil dan memanjang, berat badannya sekitar 25-30 kg. Bentuk otaknya kecil dengan volume sebesar 380 cc. Tulang rahang terlihat menonjol, berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Selanjutnya ciri non-fisik. Ciri non-fisiknya yaitu hidup dengan berburu, beternak, dan bercocok tanam. Ketika berburu, mereka menggunakan batu, kayu, dan tulang yang telah dilancipkan. Mereka bisa mengasah batu, membuat gerabah, dan tidak nomaden. Sangat cepat mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Telah menggunakan pakaian yang dibuat dengan menggunakan kulit hewan. Sudah mengenal kepercayaan dan sistem penguburan mayat. Selanjutnya, kontroversi yang ada. Penemuan fosil oleh Peter Brown dan Mike Morwood dari Australia menjadi spektakuler karena fosil tersebut dianggap berasal dari spesies baru manusia kerdil yang dinamai Homo floresiensis. Setelah pengumuman penemuan itu di jurnal ilmiah bergengsi Nature, kontroversi tentang Homo floresiensis langsung merebak di media massa. Next, ras Australoid.
Ras Australoid pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Huxley pada tahun 1870 berdasarkan pengelompokan orang-orang yang berasal dari Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Oseania. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Najwa. Izinkan saya melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Lalu di sini ada ciri-ciri ras Australoid. Ras Australoid memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki warna kulit coklat kehitaman. Lalu yang kedua memiliki rambut yang keriting hingga bergelombang. Lalu yang ketiga memiliki tulang alis yang menonjol. Dan yang keempat memiliki rahang yang besar dan tebal. Lalu di sini ada karakter yang dimiliki oleh ras Australoid. Ras Australoid memiliki beberapa karakter. Yang pertama yaitu warna kulit yang gelap. Warna kulit yang gelap ini disebabkan oleh paparan sinar matahari, dikarenakan mereka tinggal di tempat yang terbuka dan sering terkena paparan sinar matahari. Lalu yang kedua ada warna mata. Pada umumnya ras Australoid ini memiliki warna mata coklat atau coklat kehitaman. Lalu yang ketiga ada bentuk rambut. Nah, ras Australoid ini memiliki bentuk rambut yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Jadi mereka ada yang memiliki bentuk rambut lurus, ada yang memiliki bentuk rambut keriting, dan ada juga yang memiliki bentuk rambut bergelombang. Lalu yang keempat ada tulang alis yang menonjol. Nah, tulang alis yang menonjol ini adalah salah satu ciri fisik paling khas yang dimiliki oleh ras Australoid. Lalu yang berikutnya ada wajah dolikosepalik. Wajah dolikosepalik ini adalah wajah yang berbentuk lonjong atau oval. Lalu materi berikutnya di sini ada ras Mongoloid. Ras Mongoloid adalah ras yang sebagian besar menempati kawasan Asia Tenggara, Asia Utara, dan Asia Timur. Lalu di sini ada golongan bangsa yang termasuk ke dalam ras Mongoloid. Yang pertama yaitu American Mongoloid. Ini meliputi bangsa Eskimo di Amerika Utara. Lalu yang kedua ada Malayan Mongoloid. Ini meliputi kawasan Asia Tenggara termaksud Indonesia. Lalu yang ketiga ada Asiatic Mongoloid. Ini meliputi kawasan Asia Timur, Asia Utara, dan Asia Tengah. Di sini ada contoh foto orang-orang yang berasal dari ras Mongoloid. Yang pertama yang paling kanan yaitu orang yang berasal dari American Mongoloid. Yang di tengah adalah orang yang berasal dari Malayan Mongoloid. Dan yang paling kiri adalah orang yang berasal dari Asiatic Mongoloid. Lalu next, di sini ada ras Negroid. Ras Negroid adalah salah satu dari 3 ras besar yang ada di dunia. Lalu di sini ada sejarah ras Negroid. Manusia modern pada dasarnya berasal dari spesies manusia Homo sapiens. Nah, munculnya manusia modern ini berbeda-beda. Misalnya di Asia Selatan sekitar 70.000 tahun yang lalu. Nah, manusia modern ini mengalami evolusi seiring dengan berjalannya waktu. Dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap wilayahnya, tergantung wilayah tempat mereka tinggal. Lalu di sini ada persebaran ras Negroid. Ras Negroid secara umum terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu African Negroid, yang kedua Melanesian, dan yang ketiga Australoid. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Zefania. Dari beberapa hal yang sudah dipaparkan oleh Najwa tadi, ras Negroid sendiri memiliki beberapa subras. Yang pertama, African Negroid atau yang sering kita sebut dengan Negro. Ras ini dapat kita temui di santero benua Afrika mulai dari Afrika Utara hingga Afrika Selatan. Di Afrika Selatan sendiri tidak murni African Negroid dikarenakan didominasi oleh subras Khoikhoi. Sedangkan di Afrika Utara sendiri juga tidak murni African Negroid dikarenakan sudah bercampur dengan ras Kaukasoid yang berasal dari Eropa dan ras Mongoloid yang berasal dari Timur Tengah atau Asia. African Negroid sendiri memiliki beberapa ciri, yaitu mereka memiliki tubuh yang kekar dan tinggi, memiliki rambut keriting yang berwarna hitam pekat, dan bentuk muka mereka yang bulat. African Negroid terbagi menjadi beberapa suku, yaitu suku Zulu, suku Xhosa, suku Soto, suku Swana, suku Pedi, dan suku Veda. Selanjutnya ada Melanesoid. Melanesoid merupakan subras Negroid yang dapat kita temui di benua Asia, contohnya di Papua, Papua Barat, dan Papua Nugini. Melanesoid sendiri memiliki beberapa ciri, yaitu kulit mereka yang berwarna gelap, rambut mereka yang keriting berwarna hitam, postur tubuh mereka yang tegap, bibir mereka yang relatif tebal, dan tinggi mereka antara 160 hingga 170 cm. Melanesoid sendiri terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Huli, suku Muyu, suku
Korowai, suku Asmat, suku Dani, dan suku Amungme. Selanjutnya ada Australoid. Australoid dapat kita jumpai di benua Australia dan juga sebagian Selandia Baru. Sebenarnya, suku asli benua Australia yaitu suku Indian yang merupakan salah satu bagian dari Australoid. Sayangnya, ras Australoid ini sudah jarang kita temui dikarenakan kolonialisme dari Inggris dan juga migrasi penduduk dari kerajaan Inggris ke koloni di Australia. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri Negroid. Yang pertama, mereka memiliki kulit yang berwarna gelap. Yang kedua, rambut mereka keriting dan kasar. Yang ketiga, mereka memiliki orbit mata berbentuk persegi dan persegi panjang. Selanjutnya, mereka memiliki wajah yang menonjol di bagian rahang dan mulut. Lalu, mereka memiliki gigi yang besar dan kuat, serta bibir mereka yang relatif tebal. Selanjutnya, saya akan membahas ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid sering kita kenal dengan ras orang berkulit putih. Persebarannya sendiri meliputi Eropa, Afrika Utara, India Utara, Pakistan, dan Timur Tengah. Ciri-ciri mereka yaitu mereka berkulit putih dan memiliki dermis yang paling sedikit di antara ras lainnya. Lalu mereka memiliki hidung yang mancung, rambut mereka yang biasanya berwarna terang. Lalu mereka memiliki mulut yang tipis dan juga sudut wajah mereka antara 100 derajat sampai 90 derajat. Karakteristik ras Kaukasoid yang pertama ada warna kulit. Warna kulit mereka biasanya putih, zaitun, coklat bervariasi, hingga coklat tua. Lalu rambut mereka biasanya berwarna terang, tidak seperti ras kita yang memiliki rambut yang berwarna hitam. Dan juga rambut mereka bervariasi mulai dari datar bergelombang hingga keriting dengan tingkat yang beragam. Selanjutnya kepala. Biasanya kepala mereka panjang dan oval hingga bentuk kepala yang melebar. Hidung ras Kaukasoid biasanya mancung dikarenakan tulang hidung mereka yang cenderung tinggi. Lalu, mereka memiliki wajah yang memiliki dahi yang tinggi, bibir yang tipis, dan juga wajah yang menonjol di bagian dagu. Selanjutnya, ada mata dan tinggi badan. Mata mereka biasanya berwarna terang, seperti biru, hijau, dan lain-lain. Selanjutnya, tinggi mereka termasuk dalam kategori tinggi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid biasanya dikenal sebagai ras berkulit putih yang meliputi penduduk asli Eropa serta sebagian Asia dan Afrika. Asal-usul ras Kaukasoid berasal dari pegunungan Kaukasus yang terbentang luas dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia. Lalu ada ras Usus. Yang pertama ada orang Busman. Orang Busman adalah penduduk asli di Afrika bagian selatan yang sebelumnya tersebar di Botswana, Angola, Zambia, Afrika Selatan, dan Zimbabwe. Mereka telah menempati wilayah tersebut sejak zaman batu awal, sekitar 20.000 tahun yang lalu. Kebanyakan anggota suku ini bermata pencaharian sebagai pemburu pengumpu. Orang Busman juga dikenal sebagai dengan istilah suku San atau San. Masyarakat pada abad ke-17 ketika bangsa kulit putih tiba di tempat mereka, penghuni Afrika Selatan terhimpun atas 3 golongan yang berbeda, yang mencakup pemburu pengempul atau bisa disebut San, pengembala yang biasa disebut Hoi-Hoi, dan petani disebut juga Bantu. Dalam setiap kelompok biasanya tidak memiliki seorang pemimpin atau kepala keluarga. Mereka saling bertemu dan berbagi berita maupun barter barang pada waktu-waktu tertentu dalam setahun atau pada saat perayaan ritual lainnya. Lalu sistem kepercayaan mereka, kepercayaan orang-orang San pada umumnya mempercayai dan menyembah dewa-dewa, memberi upacara penghormatan kepada arwah orang yang telah meninggal, dan terdapat sebagian kecil yang memuja bulan. Berburu dan meramu merupakan salah satu keahlian mereka. Mereka juga dikenal karena memiliki keterampilan dalam bertahan hidup di alam liar. Sejak tahun 1950-an, beberapa orang San menjadi petani karena mengikuti program modernisasi pemerintah. Meskipun gaya hidup mereka berubah, mereka memberi banyak informasi untuk ilmu antropologi dan genetika. Selanjutnya menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Zidan. Selanjutnya ada suku Ainu. Nah, suku Ainu ini merupakan ras pribumi lokal yang tinggal di Hokkaido, Kepulauan Kuril, dan sebagian besar di Sakhalin. Nah, diperkirakan ada lebih dari 150.000 suku Ainu di zaman sekarang. Tapi jumlah pastinya belum dapat dipastikan dikarenakan mereka menyembunyikan diri dikarenakan masalah sosial di Jepang. Nah, kebanyakan orang-orang suku Ainu di zaman sekarang tidak mengetahui kalau mereka memiliki garis keturunan suku Ainu dikarenakan disembunyikan oleh orang tua atau nenek kakek mereka untuk melindungi mereka dari masalah sosial.
Nah, asal-usul dari bangsa ini masih belum dapat diketahui, tetapi orang-orang menyebut mereka dengan sebutan Jomongji atau penduduk lokal Jepang di zaman Jomon. Selanjutnya ada orang Polinesia. Orang Polinesia adalah orang yang termasuk ke dalam orang Austronesia, asli Kepulauan Polinesia yang menggunakan bahasa Polinesia. Nah, persebaran ras ini yaitu tersebar di Hawaii, Tahiti, Maori Kepulauan Cook, Maori Selandia Baru, Samoa, Tonga, Niue, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada ras Wedoid atau Vedoid. Ras Vedoid atau Wedoid ini merupakan termasuk ke dalam ras golongan lokal, masuk ke dalam ras Australoid. Nah, persebaran ras ini tersebar di Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, dan India. Ciri-ciri dari ras ini yaitu mereka memiliki kulit yang gelap, mereka memiliki rambut yang berwarna hitam, mereka memiliki rambut yang bergelombang, bibir atas mereka berukuran sedang, dan juga mata mereka berwarna hitam. Sekian dari materi presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, dan kesalahan dalam penjelasan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kami dan juga kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.